Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin dulu nih, aku Dava Pratama Putra dari kelas Sirik 3C jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi, di vlog kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian nih, gimana sih peran ilmu komunikasi itu dalam dunia teknologi dan komputer? Mungkin sebagian dari kalian masih berpikir nih, loh, emang ada ya hubungannya teknologi dengan komunikasi? Nah, malah di sini kalian keliru. Sebenarnya, komunikasi itu nggak hanya berperan dalam interaksi antar manusia saja, tetapi komunikasi itu juga berperan penting dalam penerapan, pengembangan, serta memanajemen suatu teknologi. Mungkin daripada kalian penasaran, langsung saya jelasin aja ke materi yang pertama, yaitu peran ilmu komunikasi dalam pengembangan teknologi. Coba kalian bay Coba kalian bayangin nih, ada satu tim yang sedang mengembangkan suatu aplikasi perangkat lunak baru. Nah, dalam satu tim ini biasanya mereka itu terdiri dari project manager, desainer, analis, programmer, dan masih banyak lagi lah. Nah, untuk mencapai hasil aplikasi yang diinginkan klien serta aplikasi tersebut bisa digunakan dengan baik dan semestinya, satu tim ini harus berkoordinasi, harus berkomunikasi dengan baik. Mungkin langsung saya kasih contohnya aja deh. Nah, di sini itu saya dapat contoh struktur buat software development team. Yang pertama itu ada project sponsor, itu mungkin sebagai kliennya. Kemudian ada project manager seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian bisa dilihat lagi ada sistem analis, desainer, programmer, software tester, dan lain sebagainya. Nah, semisal si project sponsor ini meminta, misal nih, si project sponsor ini minta, uh, hey project manager, aku pengen dibuatin aplikasi masak nih. Nah, kalau cuman komunikasinya segitu aja, mungkin aja bisa terjadi kesalahpahaman. Si project manager mungkin bakal bingung. Yang diminta klien itu aplikasi tutorial memasak atau aplikasi yang isinya resep-resep untuk memasak. Nah, kesalahpahaman sekecil itu saja mungkin bisa berpengaruh besar atau bahkan merugikan si kliennya. Sebagai contoh lain, nih ada perusahaan BlackBerry. Perusahaan BlackBerry itu salah satu perusahaan handphone yang pada tahun 2000-an, awal tahun 2000 itu sangat mendominasi pasar handphone di seluruh dunia. Nah, tapi kenapa sih mereka nggak bisa bangkit, malahan bangkrut pada tahun 2022 lalu malah bangkrutnya? Salah satu alasannya adalah kurangnya komunikasi antara tim teknis sama tim marketingnya, guys, atau tim humasnya mungkin. Jadi, pada tahun 2012 itu Apple pernah menawarkan OS mereka ke BlackBerry. Tapi mungkin BlackBerry ini gengsi, sehingga mereka itu menolak software dari Apple tersebut dan fokus pada software mereka sendiri. Alhasil, mereka di dalam tim itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik terkait inovasi selanjutnya, apalagi yang harus mereka bangun untuk depannya. Dan ya, mereka hanya mempunyai fitur-fitur mereka sendiri, tidak mempunyai fitur-fitur yang semakin kesini semakin dibutuhkan oleh klien dan banyak orang. Mungkin untuk materi pertama cukup segitu, kita langsung lanjut ke materi yang kedua aja guys. Nah, sekarang mungkin kita langsung masuk ke materi yang kedua aja nih. Mari kita bicara tentang Human Computer Interaction atau HCI. Jadi, HCI ini bidang yang mempelajari gimana sih manusia itu bisa berinteraksi dengan komputer. Kalian bisa tebak apa? Ya, komunikasi berperan sangat penting di sini. Mungkin saya langsung kasih contohnya aja ya kali ya. Nih, mungkin saya bakal kasih contohnya Instagram sama Facebook aja kali ya. Nih, mungkin yang pertama itu dulu. Nih, di sini kenapa saya bilang komunikasi itu berperan sangat penting? Di sini ikon yang ditampilkan oleh si komputer
terpampang dengan jelas. UI di sini terpampang dengan jelas. Kita jadi tahu ini gunanya untuk apa. Ada cari. Misal di sini kita klik Unsri. Terus ini juga navigasinya intuitif. Meskipun ada beberapa icon yang minor atau navigasi yang minor itu mungkin nggak terlalu masalah besar selagi itu masih bisa ditemukan. Itu masih bisa dipastikan, masih bisa dianggap komunikasi dengan komputer masih baik lah. Mungkin di Facebook juga hampir sama kayak yang di Instagram. Ada teman, grup kenangan, tersimpan, video, marketplace, kabar. Nah, tetapi di sini ada yang sedikit berbeda. Di sini kalian bisa lihat, di sini icon-icon yang di ini itu sama sekali nggak ada namanya seperti yang di samping. Gimana sih cara kalian bisa tahu apakah ini langsung dicap sebagai UI yang jelek atau komunikasi dengan komputernya jelek? Tapi tunggu bentar. Kalau kalian arahkan kursor kalian ke ikonnya, itu bakal nunjukin guna dari icon tersebut apa. Misal kayak ini untuk menampilkan pertemanan, atau ini video mungkin. Aduh, astagfirullahaladzim. Atau ada marketplace, nih ada komik, ataupun game. Di sini juga sama nih, ada menu, messenger, mungkin ada notifikasi, account. Nah, jadi di HC ini kita harus memastikan bahwa komputer itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan kepada si penggunanya, seperti icon yang jelas, pesan error yang mudah dipahami, terus desain yang intuitif. Itu semua masuk ke dalam komunikasi. Jika hal-hal tersebut terjalan dengan baik, maka interaksi antara manusia dan komputer itu dapat dibilang juga akan ikut baik juga. Mungkin materi kedua sampai sini dulu. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja ke materi yang ketiga mengenai komunikasi data. Nah, dalam dunia komputer, data itu juga berkomunikasi. Tidak hanya antar komputer, data juga bisa berkomunikasi antara dari komputer ke manusia. Mungkin langsung saya kasih contohnya aja kali ya. Saya ada situs PDDikti yang dimana di sini memiliki dari statistik yang ada di sini memiliki data 329.000 dosen, 4.000 perguruan tinggi, dan 34.000 program studi. Nah, dari seluruh data yang ada di sini, seorang analis harus bisa membuat data yang kompleks ini menjadi gampang dipahami oleh pengguna, dan hasilnya adalah situs PDDikti ini. Sebagai contoh, kita mencoba mencari mungkin nama saya. Yang pertama kita filter dulu. Nih. Kemudian kita pilih mahasiswa, ketik nama atau ketik sesuai format di sini. Nama yang mau dicari. Kalau saya yang saya inputkan itu yang pertama nama mahasiswa, kemudian nama perguruan tinggi, kemudian nama prodi. Terus Dava Pratama Putra, Universitas Sriwijaya. Terus sistem nih, nama saya langsung terpampang jelas di sini. Dari ribuan nama Dava, nama Pratama, nama Putra yang ada di Indonesia, situs dashboard
PD Dikti ini bisa memfilter ribuan atau mungkin ratusan ribu nama tersebut menjadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menjadi 100 nama Dava atau berhubungan dengan Dava Pratama Putra, dan nama saya ada di sini karena saya memasukkan informasinya dengan jelas. Nah, dari situs PD Dikti yang saya tunjukkan tadi itu menunjukkan komunikasi antara data yang ada di komputer dengan manusia. Jadi, komunikasi data itu eh, nggak hanya ada antar komputer saja, tetapi juga bisa antar komputer dengan si manusia. Tapi, kenapa sih komunikasi data ini penting? Nah, jadi komunikasi data ini juga penting karena seseorang yang ingin menjadi analis ataupun seseorang analis itu harus bisa mengkomunikasikan datanya agar bisa dipahami dengan tim marketing ataupun tim pengembang dengan baik agar informasi itu dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, mungkin untuk materi yang ketiga kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang keempat dan juga materi yang terakhir. Nah, nggak kerasa kita udah sampai nih di materi yang terakhir mengenai gimana sih peran komunikasi dalam cyber security. Nah, asal kalian tahu, cyber security itu nggak hanya semerta-merta mengenai firewall dan antivirus, tetapi gimana cara kita eh, menanggulangi resiko, kemudian memberitahu cara pencegahannya kepada user, kepada klien, itu juga merupakan komunikasi di dalam cyber security. Nih, mungkin langsung saya kasih contohnya aja nih. Contoh yang bakal saya kasih itu yang pertama mungkin tentang poster. Poster tentang phishing. Nah, di sini udah terpampang jelas nih. Gimana sih 5 tips terhindar dari serangan phishing? Yang pertama itu ada install aplikasi, gunakan anti malware dan sebagainya. Di sini udah ada penjelasannya juga di dalam artikel. Semua itu udah terpampang jelas asalkan kalian ingin berkomunikasi dengan internet, berkomunikasi dengan komputer, dan juga berkomunikasi tentang cara menghindari si phishing ataupun hacking ini selanjutnya. Asalkan kalian rajin aja. Nih, contoh yang kedua. Kemudian ada contoh yang ketiga mengenai cyber security itu mungkin yang ini. Ada website tentang 9 cara menghindari phishing. Bisa kalian lihat sendiri. Atau mungkin kalian mau tahu websitenya. Nah, mungkin itu yang bisa kalian lihat ya. Kalau komunikasi dalam cyber security itu nggak hanya mengenai antivirus lah, gimana cara codingnya lah, ataupun firewall, tetapi cara kita mengkomunikasikan risiko dan cara pencegahannya kepada konsumen, kepada user, kepada teman, keluarga, itu juga merupakan suatu komunikasi yang penting dalam teknologi dan cyber security. Nah, mungkin nggak kerasa nih, vlog kita hari ini sampai di sini aja dulu. Mungkin kalian udah pada tahu nih, udah ngelihat dari awal, udah nonton dari awal mengenai peran komunikasi dalam pengembangan teknologi, komunikasi data, cyber security, human computer interaction. Dari keempat materi tersebut pasti kalian udah mengetahui nih kalau komunikasi di dalam dunia teknologi itu sangat sangat sangatlah penting. Jadi, kalau kalian semisal sekarang ataupun di masa mendatang ingin masuk ke yang namanya dunia teknologi, dunia komputer, ataupun dunia programming, kalian itu harus mengasah kemampuan komunikasi kalian. Karena apa? Di era digital sekarang, komunikasi itu sangatlah penting, guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Doain aja semoga nilai saya bagus. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Thank you for watching.